Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Seviani. Di sini saya akan membahas terkait materi analisis laporan keuangan dengan tema analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Sekuritas investasi dibagi menjadi dua, yaitu sekuritas hutang dan sekuritas ekuitas. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu sekuritas hutang. Sekuritas hutang yang mewakili hubungan kreditur dengan entitas lain, seperti contoh obligasi korporasi, obligasi pemerintah, surat hutang, dan sekuritas daerah. Dan yang kedua yaitu sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas ialah sekuritas yang mewakili kepemilikan di entitas lain. Contohnya seperti saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditebus. Selanjutnya ada akuntansi untuk sekuritas investasi. Yang pertama, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu sekuritas utang yang manajemen mempunyai kemampuan dan niat untuk memilikinya hingga jatuh tempo. Yang kedua, adanya sekuritas yang diperdagangkan. Sekuritas utang atau ekuitas yang tidak dapat dipengaruhi, dibeli dengan tujuan untuk secara aktif mengelolanya dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat. Dan yang ketiga, sekuritas yang tersedia untuk dijual. Sekuritas utang atau ekuitas non-inflation dan tidak diklasifikasi. Selanjutnya atau yang keempat yaitu tidak adanya pengaruh kurang dari 20%. Ketika sekuritas ekuitas lebih disukai tanpa hak suara atau ketika investor memiliki kurang dari 20% saham kepemilikan investor, maka kepemilikannya adalah dianggap tidak berpengaruh. Yang kelima yaitu pengaruh signifikan 20-50%. Kepemilikan keamanan. Bahkan ketika di bawah 50% saham kepemilikan dapat memberikan investor kemampuan untuk melakukan aktivitas secara signifikan. Dan yang keenam, atau yang terakhir, kepentingan pengendali lebih dari 50%, di mana investor dikenal sebagai holding perusahaan dan investor sebagai anak perusahaan. Opsi nilai wajarnya ialah standar terbaru memungkinkan perusahaan untuk mencatat secara selektif melaporkan sekuritas hutang yang dimiliki pada nilai wajar. Selanjutnya yaitu analisis sekuritas investasi. 1. Memisahkan kinerja operasi dan kinerja investasi. Seorang analisis juga perlu memisahkan aset operasi dan non-operasional ketika menentukan laba atas aset operasi bersih. Yang kedua, menganalisa distorsi akuntansi yang disebabkan aturan akuntansi. Seorang analisis yang harus memeriksa pengungkapan yang berkaitan dengan sekuritas investasi untuk mengidentifikasi potensi distorsi akibat metode akuntansi dan manajemen laba. Akuntansi metode ekuitas. Yang pertama, berpengaruh signifikan tapi tidak mengendalikan. Yang kedua, sering juga disebut one-line consolidation. Yang ketiga, investasi 20-50%. Namun, metodenya adalah apakah perusahaan investor dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Perusahaan investe terlepas dari presentasi saham yang dimiliki. Dan yang keempat, dilaporkan pada posisi keuangan berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya yaitu kombinasi bisnis. Mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis, hal ini terjadi ketika satu perusahaan mengakuisisi sebagian besar sekuritas ekuitas perusahaan lain atau lebih. Analisis kombinasi bisnis harus mengenali insentif manajemen, implikasi akuntansi, dan kebutuhan untuk mengevaluasi dan menafsirkan laporan keuangan entitas baru atau kombinasi bisnis. Di sini juga ada dengan caranya yaitu 1. Memperoleh sumber bahan baku yang berharga, 2. Menjamin sumber daya keuangan atau akses terhadap sumber daya keuangan, yang ketiga memperkuat manajemen, yang keempat mencapai skala ekonomi, dan yang kelima atau yang terakhir ialah meningkatkan efisiensi operasi.
Selanjutnya ialah laporan keuangan konsolidasi, melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan, perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam satu set pelaporan. Yang kedua, penurunan nilai goodwill. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi mempunyai jangka waktu tidak terbatas dan oleh karena itu tidak diamortisasi. Dan yang ketiga, mekanisme konsolidasi. Yang pertama melibatkan dua langkah, yaitu mengagresisasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan. Dan yang kedua, menghilangkan transaksi antar perusahaan atau rekening timbal balik. Selanjutnya, pengungkapan derivatif, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah memberikan garis besar mengenai jenis aktivitas lindung nilai yang dilakukan perusahaan, serta metode akuntansi yang digunakan kualitatif. Sedangkan kuantitatif ialah menyediakan informasi kuantitatif mengenai aktivitas lindung nilai suku, bunga, dan mata uang asing, memberikan garis besar mengenai jenis aktivitas lindung nilai yang dilakukan perusahaan, serta metode akuntansi yang digunakan. Lalu di sini ada konsolidasi anak perusahaan asing. Di sini terbagi menjadi dua metode, yaitu metode tarif saat ini dan metode sementara. Di sini kita akan bahas metode tarif saat ini dahulu. Yang pertama yaitu entitas anak independen. Yang kedua yaitu translation adjustment dilaporkan pada order comprehension income. Yang ketiga, aset dan liabilitas dijabarkan pada kurs spot atau kini. Dan yang keempat atau yang terakhir, akun ekuitas dijabarkan pada kurs historis dengan dividen yang dijabarkan pada kurs spesifikasi yang berlaku saat dividen diumumkan. Dan yang kedua yaitu ada metode sementara. Di sini yang pertama ada entitas anak terintegrasi dengan induk. Yang kedua dilaporkan sebagai keuntungan dan kerugian treatment kas piutang dan kewajiban jangka pendek serta kewajiban angka panjang dijabarkan pada kurs ini. Dan yang ketiga, akun set dan ekuitas lainnya dijabarkan pada kurs historis. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang saya sampaikan, dimohon untuk memaafkan dan memaklumi. Terima kasih.